mempunyai target kejar-kejaran di posisi hasil imbang di kandang sama dengan kalah. Pemain asing. Yang awalnya kita bisa lihat bingung Bekasi nih. Supriyadi balik lagi nih. Penuhi janji itu atau hanya angan-angan? Oke, kembali lagi bertemu dengan memakai baju tentunya Persija Jakarta. Bang, Bang, Persija gimana kan? Main di kandang kemarin kartu merah 1 dan bisa cetak gol, tapi dibalas sama Borneo di menit akhir kan. Padahal ini Persija ini juga mempunyai target kejar-kejaran di posisi pertama untuk menjadi juara. Ya, kalau saya lihat kehilangan poin lagi di kandang ini kerugian besar buat Persija. Bahkan kalau kata Hanif Sabandi hasil imbang di kandang sama dengan kalah gitu kan, dan ini membuat posisi Persija akhirnya tertahan di peringkat ketiga klasemen ya. Tapi kalau melihat permainan Persija selama ini Kak, ini pelan tapi pasti mereka sudah menunjukkan performa penampilan terbaiknya di bawah Carlos Vena ya. Bahkan kalau kita lihat handicap Persija itu paling banyak sebenarnya. Mereka paling banyak pemainnya panggil tim nasional. Itu kan problem yang harus diantisipasi oleh Carlos Vena sebagai pelatih. Dia tidak bisa menurunkan sekuat terbaiknya di tim nasional senior. Ada Witan Sulaiman, kemudian juga ada Rizky Ridho, kemudian ada Ferrari yang bolak-balik dipanggil tim nasional senior. Lagi Doni Ya, sekarang misalnya di Piala AFF dia kehilangan 3 pemain kan, Ferrari, Rehan Hanan dan juga Donitri Pamungkas. Sehingga kemudian ketika melawan Borneo kita harus melihat hasil imbang ini sebuah hasil yang positif buat Persija. Ketika menit 27 Andre Scudella sudah kartu merah gitu. Bahkan bisa cetak gol lebih dulu lewat sebuah permainan yang sangat menarik, bola langsung dioper oleh Andri Tani yang kemudian bisa dicetak gol oleh Gustavo Almeida. Dan juga kalau lihat materi pemain Persija ada di tim nasional U20 ada Aditya Warman, ada Zahabi Goli yang juga mondar-mandir keluar masuk pelatnas. Pelatnas tim nasional U20 kan jangka panjang terus sekarang. Ini yang kemudian menjadi handicap Persija untuk bisa menurunkan pemain terbaiknya karena sejauh ini kan Persija sudah melakukan regenerasi kan, regenerasi pemain seperti Maman Abdurrahman sudah tergantikan, kemudian Tony Sucipto sudah tergantikan. Praktis pemain senior yang ada saat ini di Persija hanya Andri Tani ya, yang masuk kategori senior. Selebihnya adalah pemain-pemain generasi baru. Dengan hasil imbang ini emang agak sedikit merugikan buat Persija Jakarta dalam perburuan gelar juara. Namun harus juga dianggap sebuah hasil yang baik dengan yaitu handicap karena banyak pemainnya yang dipanggil tim nasional gitu. Apakah kekonsistenan Persija ini belum sepenuhnya 100% Bang? Ya, kalau saya lihat Persija untuk masuk zona juara udah sangat bagus gitu kan. Karena menurut saya mereka bisa bersaing untuk di zona juara, tapi untuk juara musim ini dengan handicap yang paling banyak saat ini, ditambah lagi pemain mereka kan rata-rata usia muda gitu kan. Mereka masih butuh setidaknya 2 tahun ke depan untuk bisa menjadi juara lagi. Tapi untuk kemudian sekarang masuk di zona juara, saya pikir sangat mungkin juga Persija bikin kejutan karena selisih dari Persija dengan Persebaya misalnya tidak begitu jauh Kak. Persija sekarang 25 poin, Persebaya 30 poin, artinya 5 poin gitu kan perbedaannya, dan masih ada putaran kedua kan. Tapi yang harus bisa menentukan konsisten. Nah itu konsistensi penampilan Persija ini amat sangat ditunggu. Cuma permasalahannya tahun 2025 kan, Persija juga akan kehilangan beberapa pemainnya karena ada Piala Asia U20. Gitu kan, yang pasti kehilangan Donitri Pamungkas, Aditya Warman, bukan Rehan, Aditya Warman sama Muhammad Zahabi Goli, gitu kan di tim nasional U16 yang sekarang juga akan melakukan ada Piala Asia di bawah pelatih Nova Arianto. Nah ini yang problemnya nanti di putaran kedua, tapi sebagai kuda hitam juara ini Persija sangat layak untuk jadi kuda hitam ya, bukan calon, tapi kuda hitam sebagai pembunuh tim-tim yang ingin menjadi juara. Kalau bisa kemudian misalnya nanti di putaran kedua kan
putaran ini saja misalnya Persija kan pesaingnya kalah, lawan Persija kalah. Kemudian lawan Persebaya Persija kalah. Tapi masih ada kesempatan. Itu kan dua-duanya tapi mainnya di kandang. Putaran kedua ada kesempatan untuk di kandang. Cuma permasalahannya kandang Persija ini kan belum main sepenuhnya di stadion Jakarta International Stadium kan, bukan juga di GBK. Dia beberapa kali tanding di Pakansari Bogor. Ini kan salah satu handicap sendiri karena kekuatan paling nomor satu Persija adalah di Jackmania. Ya, nah, kan? Ini yang menarik. Ketika sekarang pemilihan di DKI sudah dimenangkan oleh Pramono Rano Karno, sesuai janji dia akan bermain di JIS. Putaran kedua Persija sepertinya akan bermain di JIS. Ya harus menagih itu dong. Itu kan bagian dari komitmen ya. Dan kita berharap Persija bisa main di JIS dan itu akan menjadi apa ya? Menjadi kandang neraka lah bagi lawan-lawan yang datang. This is JIS. Karena stadion itu berdekatan langsung tanpa ada trek larinya kan. Dan itu sudah terbukti di laga-laga awal ketika Persija pakai JIS. Barito Putra dikalahkan 3-0, Persis Solo juga dikalahkan, dan ketika kemudian pindah tempat ini yang menjadi problem buat Persija karena itu kekuatan utama Persija ada di supporternya. Ketika dukungan supporter penuh, apalagi di Jackmania kan, itu akan membuat permainan Persija menjadi militan walaupun isinya anak-anak muda. Betul. Nah, yang menarik nih, Pak. Pemilihan pemain asing. Yang awalnya kita bisa lihat Andre Tani sudah mengundurkan diri sebagai seorang kapten yang digantikan oleh Rizky Ridho karena kan ada kiper asing yang masuk. Betul. Yaitu siapa? Carlos. Eduardo. Nah, tapi tidak di luar ekspektasi. Akhirnya Andre Tani lagi yang menjadi kiper pilihan utama. Nah, ini yang menarik, apakah Carlos Pena ini salah pembelian pemain atau seperti apa? Ya, kalau kita lihat sebenarnya bukan Carlos Eduardo yang flop, tapi juga Ruben Dias juga juga pemain belakang juga flop menurut saya kan. Bahkan posisinya tidak bisa bersaing menurut saya dengan pemain lokal Muhammad Ferrari dan Rizky Ridho. Bahkan kemarin ketika melawan Borneo FC yang jadi back justru ketika Ferrari tidak ada, yang jadi back adalah Hanif Sabandi. Artinya mungkin di putaran kedua kan bukan di 19 Desember ya kan. Ya Persija ada peluang untuk mengganti pemain-pemain asing mereka yang flop. Ada dua kan menurut saya yang flop. Justru tadinya saya berpikir Marco Simic sudah habis, tapi ternyata Marco Simic bangkit gitu kan dengan penampilan terbaiknya sejauh ini, duet dengan Gustavo Almeida, termasuk Rio Matsumura juga menjadi salah satu kekuatan. Macie Gajos juga sangat bagus. Jadi menurut saya Persija hanya dua pemain ini yang menurut saya flop, walaupun misalnya Hendro Kartiko sebagai pelatih Persija menyatakan bahwa Carlos Eduardo problemnya adalah adaptasi gitu kan. Jadi masih butuh waktu dan untungnya masih ada Andre Tani kan sebagai pemain yang paling berpengalaman. Walaupun ya Eduardo itu kemarin main waktu menang lawan Semen Padang Kak. Ya kan kita menang 1-0 lewat gol Rio Matsumura, yang jadi kiper adalah Carlos Eduardo gitu. Jadi mungkin juga diganti, tapi menurut saya kalau peluang digantinya Carlos Eduardo mungkin paling untuk pemain posisi lain kan. Ruben kelihatannya yang ini yang bingung Bekasi nih. Supriyadi balik lagi nih. Tapi kalau dari jumlah pertandingan terakhir ini yang agak sedikit berat lawan Persija ya. Persija akan tandang ke Bali United setelah imbang 1-1 lawan Borneo, tandang ke Bali United, kemudian main kandang lawan PS Sleman. Dan tandangnya udah ke Maluku Utara United, sekarang udah nggak main di Jakarta. Main di Ternate ini yang menjadi sangat berat. Yang PR buat Persija di 3 pertandingan sisanya nanti gitu ya. Kalau kemudian bisa setidaknya tidak kalah di 3 pertandingan ini, peluang Persija dalam tanda kutip sebagai kuda hitam terus ada di top itu. Di top itu, dan kita berharap itu bisa ditunjukkan ya sampai kemudian nanti awal Januari moga-moga sudah main di JIS. Itu The Jack. Kita juga doakan nih sebagai pengamat juga ya kan, kita mendoakan Persija dan tim lain juga bermain di kandangnya. Betul. Ya kan? Yang menarik Bang, Hansamu debut kemarin ya kan, walaupun berapa menit. Saya sempat lihat sekeliweran di Instagram ya kan. Nah, menurut Abang dengan kembalinya Hansamu ini apakah memperdalam lagi skuad dari Persija yang akan banyak kehilangan
pemain-pemain belakangnya ketika dipanggil tim nasional. Ferrari, Rizky Ridho. Ya, nanti kan di fase-fase krusial penentuan juara, misalnya di bulan Maret dan Juni kan, kita kan masih main di kualifikasi Piala Dunia. Artinya kita Persija itu akan kehilangan ya setidaknya 3 lagi, Witan, Rizky Ridho dan juga tapi Ferrari. Kan Liga stop itu kan. Iya, Liga stop, tapi kan staminanya kemudian chemistry-nya karena dia berlatih di tim nasional sementara Persija berlatih ini. Jadi ada missing link di situ. Dan hadirnya Hansamu lagi nih setidaknya untuk bisa menutup peran yang ditinggalkan oleh Rizky Ridho dan Ferrari gitu kan. Dan kita berharap Hansamu bisa kembali ke performa terbaiknya karena seperti seorang Hamka Hamzah pasca cedera kan masih ada butuh waktu adaptasi, kemudian masih harus menghilangkan trauma. Dan saya pikir walaupun kemarin Hansamu debut, saya pikir debut kembalinya dia cukup bagus ya. Setidaknya memberikan keyakinan kepada Persija bahwa Persija punya pemain belakang yang siap untuk menutup peran dari Rizky Ridho dan Ferrari kalau dipanggil tim nasional. Hansamu datang ke sini biar menghilangkan rasa takut ya kan. Kita bakar semangatnya untuk kembali menjadi salah tes satu. Di rumah kosong ya kan. Dunia lain ya kan. Dunia lain. Apakah kuat ya kan. Kita bikin acara buru hantu. Oke, jadi kesimpulannya Persija saat ini adalah kuda hitam Persija, kuda hitam yang siap menggagalkan tim-tim yang ingin melenggang menjadi juara, bahkan bisa menjadi juara dianya. Kuda hitam belum tentu nggak juara, Kak. Karena contoh 2018 ketika Persija juara, Persija tidak diprediksi sebagai tim calon juara gitu kan. Dia hanya sebagai kuda hitam, sebagai tim besar, tapi bisa jadi juara 2018. Artinya ada 17 pertandingan sisa nanti di putaran kedua yang sangat menentukan segala-galanya gitu kan. Apalagi yang paling penting adalah Persija harus main di KIS. Kita tunggu. Apakah janji dari gubernur terpilih Prabowo Pramono Anung dan juga Sidul Rano Kano apakah terpenuhi janji itu atau hanya angan-angan? Itu hanya The Jack yang bisa mencari keadilan ke sana. Oke? Semoga sepak bola kita, Liga Indonesia kita semakin maju, ya kan? Tidak ada mafia. Dan sekarang sudah bagus, ada VAR. Jadi tim itu tidak kemudian main di kandang itu bisa menang, kan? Betul. Ya kan, VAR amat sangat membantu. Artinya permainan ada gol, total lihat VAR kan. Betul. Dan Persija sudah mengalami itu, ada golnya yang kemudian dianulir juga oleh VAR. Betul. Artinya ini persaingan sangat ketat. Betul. Selisih poinnya juga sangat ketat di atas. Betul. Segala sesuatunya bisa terjadi, tapi saya sebagai analis mengatakan Persija lebih bagus ditempatkan sebagai kuda hitam agar bisa menjadi juara. Oke guys, sampai di sini video kali ini. Gaskan dia.